Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariatihi as-salihin. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada sore yang penuh dengan keberkahan ini, tiada kata yang paling indah untuk diucapkan selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini, tahun ini, kita masih diberikan kekuatan, nafas serta kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sihat wal afiat. Sahabat, mari kita sambut Ramadan dengan perasaan riang gembira serta mengucapkan marhaban ya Ramadan, yang merupakan sebuah sambutan yang berarti penuh dengan kegembiraan, lapang dada, sukacita, dan tidak ada batasan pada tamu yang sangat kita nantikan, yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di penjuru belahan dunia dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana 1000 bulan lain tiada cukup dijadikan sandingannya. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Tentu kaum muslimin tidak ingin rugi dalam meraup keuntungan dalam bentuk amal yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Sebagai bulan yang paling istimewa sahabat, bagi kita semuanya, bagi seluruh umat Islam, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Maka sahabat, pada kesempatan ini kita akan mengulas bersama keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Sahabatku rahimakumullah, untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu sahabat dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat kasih sayang Allah, yang kedua ampunan maghfirah, dan yang ketiga adalah masuk ke surganya dan terbebas dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang berkata, "Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar." Yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah sebuah pembebasan dari api neraka. Subhanallah, begitu mulia bulan Ramadan ini sahabat. Maka di sini telah kami rangkum ada 3 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan sebagai bulan rahmat. Yang kedua, bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan yang ketiga adalah Ramadan sebagai bulan meraih surga. Ramadan sebagai bulan rahmat, mendapatkan rahmat sahabat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Mengapa demikian? Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, amalannya hanya akan sia-sia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sahabat, berkaitan dengan ini,
Penting untuk kita simak, ada sebuah kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya yang terkutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abul Lais As-Samarqandi di halaman 63 yang mengisahkan sekali waktu datanglah malaikat Jibril bercerita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi Nabi Allah, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas cerita sahabat, hamba orang itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, Ya abdi, wahai hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku. Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia, yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Maka setelah dihitung, ditimbang oleh malaikat, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya tersebut. Subhanallah. Maka dari sini kita dapat memetik sebuah pelajaran betapa pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat, bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang kedua adalah Ramadan sebagai bulan maghfirah. Kita tentu sering mendengar, membaca atau menyampaikan langsung baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa ataupun di video-video yang tersebar di berbagai platform media sosial bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu kita semuanya umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca setiap hari setelah kita sholat tarawih yang dianjurkan dibaca dalam bulan suci ini adalah memperbanyak memohon ampunan, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga sahabat dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi apakah kita tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Tentu kita tidak akan tahu kapan Lailatul Qadar itu akan menjumpai kita. Namun kita tahu Lailatul Qadar yaitu insya Allah akan datang pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama bulan Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk kita baca sebanyak-banyaknya sepanjang bulan puasa. Hal ini telah termaktub dalam kitab At-Tanbih fi Fiqhi Syafi'i juz 1 halaman 67 karya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Yang terakhir adalah Ramadan sebagai bulan meraih surga. Siapa dari umat muslim, umat manusia yang tidak ingin meraih surga? Sudah barang tentunya kita semuanya ingin mendapatkan surga. Maka sahabat, selain rahmat dan ampunan pada bulan Ramadan ini, Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Idza dakhala Ramadan safadatil syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Yang artinya ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Berkaitan dengan hadis di atas sahabat, ada seorang syekh yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Yang artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku rahimakumullah, berikut tadi adalah beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya dapat meraih kemenangan dan keutamaan bulan suci Ramadan, serta dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang mukminin, hamba yang muttaqin, dan hamba yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilul ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal bijudika wa quwwatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.